Ini tuh adalah anatomi dari kopi cherry. Nah, kalau kita belajar kopi, yang penting kita harus tahu proses pasca panen. Jadi, selesai. Beans tuh, yang namanya beans tuh itu ya? Itu green beans. Ya. Sekarang kita masuk ke roasting. Oke. Ini bukan belajar roasting nih. Basic ya, gue harus tahu nih. Kita bukan belajar roasting, tapi cuman kayak apa sih? Kenapa harus ada tahu sedikit roasting itu kenapa? Iya. Ya, sedikit soal roasting itu apa? Gue selama ini taunya roasting tuh stand up comedian doang. Oh iya, di roasting ya. Oke, sebetulnya kopi duluan daripada orang. Iya. Gitu lah, dikata-katain bisa panas sih kayak. Bisa di roast gitu. Roast ya. Kenapa di roast? Kita ngomongin soal roast nih. Ya. Pada dasarnya adalah biji kopi itu mentah, harus dimasak supaya bisa di serve. Kenapa? Karena green coffee itu kan bukan kita gadain kan, bukan dicemilin, mesti diseduh kan. Iya. Kita mesti kita menarik rasanya menggunakan air. Ya. Green coffee itu kagak bisa diseduh, bro. Nggak bisa diseduh karena dia tidak soluble atau tidak larut. Kalau dia masih hijau, dia tuh masih padat. Kan tadi kan kita ngomong, di kebun itu diproses kan mengkerut, rasanya makin padat. Jadi kecil, padat. Nggak bisa kita nikmatin. Kita mesti kita roast supaya dia mekar, tak, matang, air bisa masuk. Jadi kopi itu di roast supaya bisa dilarutkan dengan air. Oke. Karena lu nggak bisa nyeduh green beans. Kopi itu juga di roast supaya mendevelop rasa-rasa yang udah ada di dalam green beans ya. Oke. So, kayak tadi nih, kita ngomong rasa fruity. Misalnya kita, coba, lu ngopi apa terakhir yang keinget rasanya? Nectarin orange. Itu lu bener-bener kan, kayak, ini kayak nectarin sama orange, bener nggak? Iya, benar. Tapi kan itu rasa itu tidak ditemukan di greens, betul nggak? Iya. Jadi, kalau supaya bisa ditarik rasanya harus di roast dulu. Intinya paling simple itu. Kopi di roast supaya jadi soluble, sama supaya rasanya keluar. Intinya soluble tuh deliver sama pertama supaya bisa terlarut, iya. soluble, bisa terlarut oleh air. Kedua supaya rasanya develop. Jadi dari bahan mentah di roast supaya si gulanya itu pecah. Gulanya breakdown. Jadi rasa yang bisa, dominan lah. Jadi rasa yang bisa ditarik oleh air. Jadi pertama dia tahu dulu kopi di roast tujuannya cuma dua, supaya soluble, pertama soluble, kedua rasanya develop jadi rasa yang matang dan bisa dinikmatin. Next, ini yang bagian yang memang bakal kita dalemin nih sampai sebulan ke depan. Oke. Kita di bagian hilir itu adalah brewing coffee. Oke. Gitu ya. Jadi kita yang menyajikan tadi tuh, mentranslate apa yang sudah dibuat oleh petani dan roaster gitu. Pada dasarnya, dan hanya ada dua macam ini doang. Jadi menyeduh atau membrew atau brewing coffee brewing, Yeah. itu cuma ada dua. Machine brewing sama manual brewing. That's it. Itu aja. Machine brewing sesuai namanya, jadi menyeduhnya, membrewnya menggunakan mesin. Oke. Jadi kita manusia hanya si operatornya aja, gitu. Lalu kalau manual brewing ya manual, jadi tanpa involvement mesin. Ya. Atau misalnya ada mesin juga boleh, tapi mesinnya hanya membantu menggiling atau membantu memanaskan air gitu. Jadi tidak membantu proses menyeduhnya gitu. Oke. Machine brewing itu apa sih? Machine brewing itu biasanya berhubungan dengan espresso base. Karena espresso itu membutuhkan mesin, baik mesinnya itu menggunakan listrik atau manual. Oke. Jadi si mesin ini tujuannya simple, hanya membuat espresso, membuat air panas, sama mengeluarkan steam. Udah. Mesin espresso cuma punya 3 purpose. Espresso, steam, sama air panas. Itu doang. Ya. Semua mesin espresso hanya itu fungsinya. Lalu ada manual brewing. Manual brewing itu
apa sih, manual brewing itu ya kebalikan dari mesin brewing, semuanya manual. Manusia. Jadi manusia. Jadi benar-benar craft-nya lah, craft dari si baristanya ini yang benar-benar butuhkan. Ya. Kayak gitu. Produknya apa sih manual brewing? Paling umum dibilang sama orang filter coffee. Kenapa dibilang filter? Karena pada umumnya ya manual brewing ini menggunakan alat di mana ada filternya gitu. Jadi kopi ada filternya, airnya lewat, selesai. Iya. Jadi besok kita akan belajar soal machine brewing. Oke. Gua tahu lu udah paham, lu udah bisa pakai mesin, tapi Anggap aja gue nggak bisa. besok nih bakal kita kasih tahu detailnya. Oke. Yang terakhir, Ya. gue cuman mau remind soal komponen di Awal tadi ya. Ya, karena baik lagi, kenapa ini yang harus ditekankan. Jadi komponen di kopi itu ada 5: aroma, acidity, sweetness, body atau tactile, dan terakhir aftertaste. Sensory skills itu adalah yang paling penting. AASBA. Nah, kalau disingkat ya. AASBA. Apa tuh? Aroma, acidity, Oh, iya. sweetness, balance, AASBA. body sama aftertaste. AASBA ya. Asaba ya. Asba. Oke ya. AASBA. Pokoknya itu yang bakal kita tajemin nih, bakal kita asah. Oke, kurang lebih itu aja untuk sesi hari ini. Jadi besok baru kita dive deep-nya ke mesin Mesin. dan hands on-nya gimana gitu. Oke, Alright. see you tomorrow. Thank Thank you you, Ram. bro. See Thank you you. tomorrow. Sip. Oke guys, hari ini adalah hari pertama 30 hari menjadi barista. Jadi gue hari ini udah diajarin sama Hirosan hari ini. Hari ini lebih ke teori dulu. Jadi gue udah ngebayang gitu, oh ternyata selama ini kita minum kopi segampang minumnya, ternyata prosesnya tuh cukup panjang. Ikutin terus 30 hari menjadi barista ya, sama gue Ramadista Akbar dengan teman-teman di sini semua. Oke, sampai ketemu besok ya. Jadi tadi hari ini kita udah discuss soal basic specialty coffee itu apa, mulai dari sedikit soal dari hulu sampai ke hilir. Menurut gua penting, kenapa? Karena biarpun si Rama udah bisa bikin kopi sendiri, tapi dia belum pernah punya background teori yang proper gitu. Jadi menurut gua ini penting supaya dia nanti bisa melangkah besok-besok tuh belajar yang prakteknya jauh lebih gampang gitu. Hari ini udah kelar sedikit soal teori dan pengenalan. Besok kita bakal ajarin dia soal espresso. Siap guys.